Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azriel Sultan Bakhtiar dengan NPM 2511010054 dari kelas L. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan materi yang berjudul Pendidikan Akhlak di Era Media Sosial. Tujuan dari presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Nina Ayu Puspitasari, MPD. Langsung saja memasuki materi yang pertama. Materi yang pertama adalah pengertian pendidikan akhlak. Apa sih pendidikan akhlak itu? Pendidikan akhlak merupakan salah satu aspek terpenting dalam pendidikan Islam. Secara sederhana, pendidikan akhlak adalah proses pembentukan perilaku, budi pekerti, dan karakter manusia agar sesuai dalam nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam konteks pendidikan Islam, akhlak bukan hanya soal etika dalam ucapan dan tindakan, tetapi juga mencakup pengendalian emosi, adab dalam berinteraksi, serta menjaga hati dari sifat-sifat tercela seperti iri, dengki, sombong, dan sebagainya. Di era media sosial ini, pengertian pendidikan akhlak semakin luas. Ia bukan hanya tentang perilaku di dunia nyata, tetapi juga bagaimana seseorang bertindak di dunia digital. Bagaimana kita menulis komentar, membagikan informasi, menyikapi perdebatan pendapat, menghargai privasi orang lain, serta menjaga kehormatan diri di ruang publik online. Dengan demikian, pendidikan akhlak di era media sosial adalah proses membimbing manusia untuk tetap berperilaku baik meskipun berada dalam lingkungan digital yang bebas, tepat, dan penuh godaan. Materi yang kedua adalah tujuan pendidikan akhlak menurut para ahli. Para ulama dan tokoh pendidikan Islam memiliki pandangan yang sangat berharga terkait tujuan pendidikan akhlak. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, menurut Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali, tujuan pendidikan adalah menciptakan manusia yang dekat dengan Allah, memiliki karakter mulia, dan menjauhi sifat buruk. Beliau menekankan bahwa pendidikan harus menanamkan cinta kepada kebaikan sehingga seseorang melakukan amal soleh dengan ikhlas. Yang kedua adalah Ibnu Miskawayh. Tokoh penting dalam era Islam ini menjelaskan bahwa tujuan pendidikan akhlak adalah membentuk kebiasaan baik yang stabil. Akhlak yang baik tidak bisa diperoleh secara instan, tetapi melalui latihan dan kebiasaan yang berulang sehingga menjadi karakter permanen. Dan yang ketiga ada dari Syekh Muhammad Naqwib Al-Athos. Syekh Muhammad Naqwib Al-Athos menegaskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah melahirkan insan adabi, yaitu manusia beradab yang memahami posisi dirinya di hadapan Allah, sesama manusia, dan alam. Pendidikan harus membentuk adab, bukan hanya mencerdaskan intelektual. Yang keempat, dari Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, pendidikan akhlak bertujuan menciptakan masyarakat yang harmonis. Akhlak yang baik akan menghasilkan lingkungan sosial yang damai, teratur, dan jauh dari kerusakan moral. Lanjut ke materi yang ketiga adalah pembentukan karakter dalam Islam. Pembentukan karakter atau akhlak dalam Islam dilakukan melalui beberapa metode yang sangat komprehensif, di antaranya: 1. Keteladanan. Keteladanan adalah metode paling efektif. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam berkata, bersikap, dan berinteraksi. Dalam konteks media sosial, keteladanan berarti memberikan contoh konten positif, menggunakan bahasa yang baik, serta tidak terpancing emosi saat menghadapi perbedaan pendapat. Yang kedua, ada pembiasaan. Karakter dibentuk melalui kebiasaan yang terus-menerus. Contohnya, membiasakan mengecek informasi sebelum membagikannya, membiasakan posting konten yang bermanfaat, dan membiasakan menghindari komentar-komentar negatif. Dan yang ketiga ada mau'izah hasanah atau nasihat yang baik. Nasihat dari guru, orang tua, dan ulama sangat berperan dalam menguatkan akhlak seseorang. Di era digital, nasihat ini juga diperoleh melalui kajian-kajian online, tausiah singkat, atau konten dakwah positif. Dan yang keempat ada motivasi dan peringatan. Islam mengajarkan pahala bagi perbuatan baik dan dosa bagi perbuatan buruk. Ini juga berlaku di media sosial, yaitu berkata baik mendatangkan pahala, sementara menyebar fitnah atau menghina orang lain adalah dosa yang jelas. Yang kelima ada pengawasan. Pengawasan adalah kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi, menjadi pondasi akhlak. Walaupun akun media sosial bisa anonim, tetapi Allah mengetahui setiap komentar, pesan, atau postingan yang kita buat.
Materi yang keempat ada tantangan pendidikan akhlak di era media sosial. Era digital membawa banyak kemudahan, namun juga menghadirkan tantangan besar dalam pembinaan akhlak. Tantangan-tantangan tersebut adalah: 1. Arus informasi yang tidak terseleksi. Di media sosial, informasi positif, negatif, seperti hoax, fitnah, dan konten-konten tidak mendidik sangatlah mudah untuk diakses. Yang kedua, ada minimnya etika komunikasi online. Banyak orang merasa bebas berkata kasar karena jarak fisik membuat mereka tidak melihat dampaknya secara langsung. Yang ketiga, ada fenomena influencer. Banyak tokoh-tokoh media sosial yang viral bukan karena prestasi, melainkan karena kontroversi. Generasi muda sering kali meniru gaya hidup yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Yang keempat, ada budaya viral dan instan. Popularitas dianggap lebih penting daripada akhlak. Konten yang kasar atau yang kontroversial justru lebih cepat viral. Yang kelima, ada cyberbullying dan hate speech. Perilaku merundung, menghina, atau menyindir orang lain sudah menjadi hal biasa di internet. Yang keenam, kecanduan media sosial. Penggunaan berlebihan sangat merusak fokus, mengganggu ibadah, mengurangi waktu belajar, dan melemahkan interaksi sosial di dunia nyata. Yang berikutnya, hilangnya privasi dan ria digital. Banyak orang mengunggah segala hal untuk mendapatkan validasi tanpa mempertimbangkan batasan-batasan syariat. Semua tantangan ini menunjukkan bahwa pendidikan akhlak harus diberikan secara lebih serius dan strategis di era media sosial ini. Lanjut ke materi yang kelima, ada solusi dan implementasi pendidikan akhlak di era media sosial. Ada beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam membangun akhlak generasi digital. Yang pertama ada literasi digital berbasis akhlak Islam. Literasi ini mengajarkan cara berpikir kritis, memilah informasi, dan adab dalam menggunakan media sosial. Contoh adab bermedia sosial ada tabayun sebelum mengirimkan sebuah informasi, terus tidak menghina, tidak berbuat dosa, tidak berdebat tanpa ilmu, menjaga privasi diri dan orang lain. Yang kedua ada mengoptimalkan peran keluarga, yaitu orang tua harus menjadi teladan dalam penggunaan gadget. Anak akan meniru cara orang tua bersikap di internet. Yang ketiga ada menghadirkan konten positif dan edukatif, seperti konten dakwah, motivasi, edukasi, dan nilai-nilai Islam harus diperbanyak agar dapat menandingi konten-konten negatif yang ada di media sosial. Dan yang berikutnya ada pembiasaan spiritualitas, yaitu meningkatkan ibadah, rasa syukur, dan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi. Ini akan membentuk filter internal yang kuat. Yang berikutnya, komunitas dan lingkungan digital yang sehat, yaitu bergabung dengan komunitas positif seperti kajian online, grup belajar, atau akun dakwah yang dapat membantu memperkuat akhlak diri seseorang. Yang berikutnya ada kebijakan dan edukasi di sekolah atau kampus. Lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan etika digital dalam kurikulum pendidikan karakter. Yang berikutnya ada self-control dan manajemen waktu. Manajemen waktu adalah mengatur durasi penggunaan media sosial, memilih akun yang diikuti, dan menghindari konten yang bisa merusak hati. Yang berikutnya ada penguatan ekosistem keagamaan online, yaitu memperbanyak kelas kajian virtual, podcast Islam, dan program-program dakwah kreatif. Dan dengan implementasi menyeluruh, akhlak mulia dapat terwujud meski lingkungan digital penuh dengan tantangan-tantangan yang ada. Baik, kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan adalah pendidikan akhlak di era media sosial merupakan kebutuhan mendesak. Teknologi memang memudahkan hidup kita, tetapi tanpa akhlak, teknologi bisa merusak moral manusia. Melalui pemahaman pendidikan akhlak, tujuan para ahli, serta metode pembentukan karakter Islam, kita dapat melihat bahwa akhlak adalah fondasi terpenting dalam kehidupan. Presentasi yang dapat saya sampaikan, jika banyak salahnya saya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.